Kempiangkan dengan ditakut tele zina. Soal zina ini hanya hukumannya adalah penjara. Coba selesaikan kan, darah dengan bani. Paham? No? Dirajam, tukaan, getang, ampas sengker mati. Jadi ini perubahan hukum wabil khusus itu salih Indonesia. Kenapa perzinahan ini terus terjadi? Karena dosa berzina ini, dosa zina ini sekarang orang di penjara, sehingga orang berani saja keluar penjara lagi berzina lagi. Coba selesaikan kan? Rajam jeruk lain. Oh parah batur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamina bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wan nazimu rahimahullahu ta'ala wa adama Allahu nafa'a bi'ulumihi wa 'ulumi sa'iris salihin fid daraini amina. Qala wa hifzu dinin thumma nafsin mal nasab wa mithluha aqlun wa 'irdun qad wajab wa man li ma'lumin daruratan jahad min dinina yuqtalu kufran laysa had wa mithlu hadha man nafali mujma'in awistabaha kazzina faltasma'i wa wajibun nasbu imamin adlin bisyar'i fa'lam la bi hukmil aqli falaysa ruknan yu'taqad fid dini fala tazag bini illa bi kufrin fam bidhanna ahdahu fallahu yakfina adhahu wahdahu bi ghairi hadha la yubahu sar wa laysa yu'zal in uzila waspuhu sampai kepada wa hifzu dinin summa nafsin mal nasab. Yaitu wa hifzu dinin, memelihara agama. Apa ini memelihara agama? Tujuan syara ini ma syara'ahu Allah ta'ala li'abdihi minal ahkam, apa-apa yang Allah mensyariatkannya terhadap hambanya daripada hukum.
Jadi tujuan hukum, tujuan disyariatkannya daripada hukum-hukum Allah ini untuk apa? Nah, ini pertanyaannya di sini. Untuk apa Allah mensyariatkan atau mengatur alam-alam atau perjalanan-perjalanan dan ibadah-ibadah manusia ini? Sementara makhluk Allah yang lain seperti malaikat tidak disyariatkan seperti kita. Arti ndek tatur mara ite malaikat. Dia punya aturannya sendiri. Yang diatur seperti ini yaitu manusia dan jin. Ite nih manusia nih padat aturannya dengan manusia dan jin, baik itu dari sisi ibadahnya maupun dari sisi sosialnya. Nah, lalu kenapa Allah mengatur seperti itu? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus bertauhid? Kenapa kita harus bersyariat, sholat, zakat, puasa, haji, mengesahkan Allah paling pertama, menuju baguskan cebatur, tidak boleh menggibah, tidak boleh memfitnah. Kenapa itu diatur? Bahkan sampai jual beli, pinjam meminjam, hutang menghutangi, utang piutang, itu diatur semua. Bahkan kekufuran, apalagi di dalam agama, hampir seluruh kehidupan kita ini diatur oleh agama. Kenapa itu Allah mengatur begitu? Ya, ini jawabannya, wa hifzudinin. Pertama, untuk menjaga agama. Jadi agama ini dijaga dengan cara-cara begitu ya, mengikuti aturan-aturan yang Allah sudah atur. Perkawinan, pernikahan itu diatur. Caranya bagaimana? Begitu juga jual beli, berbenta, bahkan bertetangga. Jok jeding berbenta ma tame jok jeding ngengking berbenta, itu semua diatur. Untuk apa itu? Ya, pertama itu adalah wa hifzudinin. Pertama, untuk menjaga agama. Jadi agama ini paling utama, pertama untuk dijaga. Jadi itu aturan agama. Lamum de terut no. Lamum de terut dia apa? Agama ini tidak ada artinya. Apa maksudnya hifzuddini? Yaitu siyanatuhu anil kufri, menjaga diri dari menjaga dari kekufuran, menjaganya dari kekufuran, artinya mengingkari Allah, menyekutukan Allah, mengingkari Allah. Wantihaku hurmatil muharramati wa wujubil wajibati, dan melarang daripada hal-hal yang haram-haram, dan juga menjaga dari mengerjakan yang wajib-wajib. Untuk apa itu?
katanya di sini menghindar dari yang haram-haram, ayyaf alal muharramati ghairu mubalin bihurmatihi wa intihaku wujubil wajibati ayyatrukal wajibati ghairu mubalin biwujubihi. Nah, itu menjaga agar tidak melakukan kekufuran dan keingkaran atau melakukan hal-hal yang haram, dan menjaga untuk tetap melakukan hal-hal yang wajib. Apa maksudnya meninggalkan melakukan muharramat itu? Tidak peduli dengan keharamannya. Ini zaman sekarang ini banyak. Loe dengan dek peduli isi sah haram-haram, yang penting dunia. Itu namanya orang yang tidak menjaga agama, tidak menjaga agama dengan baik. Jadi ingat-ingat, kenapa kita harus menjalankan kewajiban kita, meninggalkan hal yang dilarang di dalam agama. Maksudnya itu adalah pertama menjaga agama, kedua wa hifzudinin, summa nafsin. Begitu juga selanjutnya menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Bagaimana cara Allah menjaga jiwa ini? Syuri'al qisasu fin nafsi wat tarfi. Itu disyariatkannya qisas pada diri, wat tarfi, dan pada ya anggota-anggota badan kita ini. Jadi ini perlu kita perbaiki ini. Summa nafsin, menjaga jiwa. Bagaimana cara menurut Allah ya? Cara menjaga jiwa menurut Allah itu bagaimana caranya? Syuri'al qisasu, qisas itu disyariatkan. Artinya lamun arak dengan mati dengan ya hukumannya mati. Yo, kan menjaga jiwa. Kenapa agama ini mengajarkan qisas membunuh orang? Karena kalau orang yang membunuh dibunuh itu ndara dengan baninya mati malik. Nane dengan mati, dengan nyemati di penjara. Orang apa rano? Orang membunuh tapi di penjara. Dong lain-lain milin nyemati endah masih juga ada penjara tapi mangan dongin. Paham no? Orang berzina dirajam. Kenapa perzinahan sekarang tidak ada orang takut dengan perzinahan ini? Kembangkan dengan ditakut dele zina. Soal zina ini hanya hukumannya adalah penjara. Coba selesaikan kan, darah dengan bani. Paham no? Dirajam, tukaan, getang, ampas sengker mati. Jadi ini perubahan hukum, wabil khusus itu salihin
Indonesia. Kenapa perzinahan ini terus terjadi? Karena dosa berzina ini, dosa zina ini sekarang orang di penjara, sehingga orang berani saja keluar penjara lagi, berzina lagi. Coba selesaikan kan? Rajam jeruk lain. Oh parah batur. Itu namanya hifzu nafsin, yaitu menjaga jiwa. Bahkan ini menjaga kehormatan. Perzinahan, laki-laki maupun perempuan dirajam. Lamun dedare berzina dicambuk pira kali? 100 kali. Cambuk 100 kali. Begitu juga sa ndek wah merari atau bajang, kalau berzina dicambuk. Lamun sa aparan, lamun sa wah merari kanca sandeman merari berzina, isa wah merari dirajam, yang deman merari dicambuk. Nah itu. Jadi kenapa ini terus berulang? Karena memang ya hukum kita ini kan membuat keringanan, dalam arti ya rojak tamu penjara masih juga mangan tuh nih mau selesai. Coba diselesaikan secara hukum agama, kan parah batur. Paham nih? Ingat nih. Jadi tujuan hukum ini kan menjaga jiwa manusia. Kenapa kisos itu ada? Orang dibunuh karena dia membunuh, gigi dengan sim jagur entong seki, harus entong gigi mesti dah. Paham nih? Dengan sim core neti bakat dengan si itu tercore nombe to nak tercore dengan nu pire sa ukuran nu pire senti pire meli nun. Paham nu? Berjaguram apa ranen? Polak hidung dengan si itu polakan hidung. Itu namanya kisos. Paham nih? Pelang apa ranen? Oh, tejo dengan isi pelang tejo mesti itu. Itu agama. Untuk apa itu? Sebenarnya agama lamun cara bahasa hukumnya itu untuk efek jerah istilahnya. Soal manusia ini liar, manusia ini liar. Kalau efek jerahnya apa bahasa kita? Adik majereh menon. Adik majereh. Soal lamun hanya sekedar apa masalah uang, masalah dunia ini, orang kaya sekarang banyak, maka menjaga manusia. Makanya orang sekarang kan mudah-mudah saja bunuh orang, mudah-mudah saja orang melakukan melanggar agama. Kenapa? Karena itu tidak ada efek jerah. Ngerti nih? Tapi kan hukum ini tidak ada sama kita. Kenapa? Karena orang mempergunakan pendekatan rasionalitas, artinya akal. Itu kan tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Apa hasil daripada hak asasi manusia sekarang ini? Apakah dunia ini semakin bagus? Tidak. Apa hasil daripada hak asasi manusia? Dunia ini semakin rusak. Kenapa? Karena manusia memaksakan dirinya untuk mengatur yang bukan aturannya. Sesuatu yang jelas
itu ndak bisa, ndek tebausa pinak jari alasan argumen kemanusiaan, alasan memangnya agama ini tidak dipakai untuk membangun manusia. Paham nih? Itu yang membuat yang katanya orang hak-hak manusia menurut orang sekarang itu yang membuat dunia ini begini. Kenapa lalu kita semakin rusak, tidak semakin bagus? Dulu masalah orang hanya makanan. Sekarang bukan lagi masalah manusia ini makanan, enggak. Masalah manusia itu adalah kemanusiaan itu sendiri. Yang diartikan berbeda oleh orang-orang yang merasa menjunjung hak asasi manusia. Tidak memiliki dasar agama yang kuat. Ya akhirnya kita begini sekarang. Islam ini begini. Pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah semuanya. Anak-anak semau-maunya. Zaman lahir dengan sekolah ndek santrelo. Serurun kanak kan. Kenapa? Karena memang guru yang mengajar itu bukan melihat versi hak asasi manusia versi barat, tapi hak asasi manusia versi Islam. Sehingga sekarang begini, kita mengharapkan layak kanak lamum apa arana lamum tele-tele jauh. Pertama sengsarem debelak-belak. Yang kedua itu yaitu tidak naik kelas. Wah serius manusia tidak naik kelas zaman ini. Makanya orang semua sekolah semau-maunya apa. Jadi entah ini pikiran-pikiran siapa yang punya pikiran, atau orang-orang yang tidak pernah mengajar disuruh berpikir tentang pendidikan. Itu masalah zaman sekarang. Pendidikan kita seperti ini bersandar kepada apa yang diperjuangkan oleh hak asasi manusia, yang diperjuangkan oleh hak asasi manusia itu sendiri kan itu dasarnya adalah pemikiran yang merusak. Kenapa saya mengatakan pemikiran yang merusak? Karena hasilnya semakin rusak. Hasilnya semakin rusak. Seorang seharusnya semakin baik, tapi ini semakin rusak. Anak semau-maunya. Ini pikiran apa itu ya? Artinya dasar pemikirannya itu apa? Apa dasar pemikiran orang-orang itu? Kalau Islam jelas dasar pemikirannya itu adalah Al-Quran dan hadis. Lalu orang-orang itu dasar pemikirannya apa? Nah sehingga ya sudah rusak seperti sekarang. Manusia berembe-rembe sama bertiat-tiat. Contoh sederhana. Arak guru hukum murid dan sak murid di wasala. Kan dijoga ngaran guru sama menojaan. Den cocok jadi guru. Kalau ada guru yang menghukum muridnya, kemudian muridnya ndek nuah salah. Sak pacu lalu nuba abi misal. Arak guru mana? Kan guru ndak benar itu. Dan memang ndak ada guru seperti itu. Ndak ada guru yang seperti itu. Kalaupun ada guru yang seperti itu kemudian ketahuan ya sudah.
Nggak usah jadi guru saja. Masa orang benar dihukum? Nggak ada itu. Makanya kalau saya melihat pemikir-pemikir pendidikan itu, dia nggak pernah ngajar kayaknya. Hanya bisa teori saja. Pembuat kurikulum apa segala macam. Coba suruh ngajar, bagaimana rasanya orang mengajar. Ini zaman sekarang, entah dasar pemikirannya itu apa. Dasar pemikirannya itu terkadang adalah sebuah penelitian. Kalau di dalam ilmu akademik namanya penelitian. Kemudian setelah meneliti ini, dia menemukan masalah begini, ya penyelesaiannya itu harus begini. Nah, itu apa namanya? Dasar hukum penelitian. Ternyata ya seperti itu semakin rusak kita. Inilah hasilnya sekarang. Manusia semakin rusak. Orang-orang seenak-enaknya saja. Jadi dasar ada aturan syariat agama ini, pertama tadi apa? Menjaga hifzuddin, summa hifzun nafsin, yaitu menjaga jiwa. Lah kalau bahasa hukumnya namanya efek jerah. Lamun cari bahasa sasakno apa? Nah, adik sak jerih. Itu ada. Kenapa ada kisos, ada ini, ada itu. Keras-keras hukum Islam ini ada yang saja jerih sehingga tidak terjadi lagi sama orang lain. Dah kak menu berajan hukum aran efek jerah. Tapi di mana pemahaman hukumnya tentang itu sehingga tidak mengerti orang-orang ini. Berapa sudah itu? 2. Yang ketiga, mal nasab. Yang ketiga adalah yaitu malun, menjaga harta. Kenapa orang yang mencuri tepelang iman? Yo ada yang sandi narak maling. Lamun wah pelang iman wah jelas entah nak jari maling. Lamun cara pertama itu efek jerahnya, kedua adalah untuk mempermalukan dirinya. Lamun wah ndarak lampin kan tepelang kanak teh. Apa sih tepelang no kandik no hin tepelang. Amja adem jareh. Bukan sampai sini ndak sampai. Kan lamun wah kan engkah matau berdemak. Jerih nenojaan. Tapi kita sekarang orang mencuri, masuk penjara, sogol maling. Begitu sudah. Orang korupsi, masuk penjara, korupsi lagi. Ya seperti itu. Nggak ada, kita ini justru harta-harta kita sekarang ini tidak terjaga. Sangat tidak terjaga. Makanya tidak ada kita merasakan keamanan. Arak dengan bani puluh kepeng sampai 100 juta lebalin zamanannya. Nggak ada. 1 juta, apalagi 1 miliar. 10 juta dan bani puluh lebalin si batur. Itu apa maksudnya? Hah? Kenapa bisa seperti itu? Jadi manusia sudah tidak merasa aman. Apanya yang tidak aman? Hartanya. Paham nih? Angka menjadi dengan sogih nani pegak susah. Beto 50 kepeng. Taruh di bank, ndek tekadu, dibekukan. Kita taruh di rumah,
Tepolok lek bale takut si maling. Tepolok lek bang dek kadu takut dibekukan. Mbeto ma polok kepeng no. Kapada no kenen pak dia lek bale andong. Jadi secara bahasa kasar, di mana keamanan itu sekarang? Di mana keamanan tentang harta kita? Tentang jiwa kita ini, tentang diri kita. Terlalu joketun dek tebani kembeen. Tadang telaun apa ranun terampok kita temate sudah bagaimana itu? Jadi adakah manusia yang merasa aman sekarang ini? Sak merasa aman nu itu sandek narak doang. Lihat tentang hartanya. Paling aman itu ndek berdua harta ndek narak ada paling. Paling aman hidup nan ini dengan ndek narak sebenarnya. Kita paling aman hidup kita. Kembeen. Sehingga ndek narak ada paling. Milih nih, milih maman atau milih milih maman atau milih manu? Astagfirullah. Sekarang yang aman itu hanya orang yang tidak punya, yang tidak memiliki apa-apa. Berduit motor susah masih. Beto tata polo beseriri si batur. Di mana keamanan itu? Ya, pertanyaannya lalu kenapa seperti ini? Ini ndak bisa kita bohong-bohongi diri kita sendiri kan? Kenapa kita seperti ini? Karena manusia sudah merubah hukum itu sendiri. Wasin rubah hukum. Oh, lamun maling tuh penjara, selesai. Lemak sogol-sogol, malek seriri motor batur isiin. Begitu terus kan. Makanya keamanan harta pun tidak ada. Paham nih kan? Lalu kenapa seperti itu? Karena manusia menentukan hukumnya dengan akalnya. Tidak melihat efek jerahnya. Ada yang jerih seno. Tapi justru HAM ini melihat dari sisi kemanusiaannya. Sisi kemanusiaannya. Astagfirullah ya Rabb. Inilah dunia. Ngerti mana? Angka piran tak solah jari dan pertanyaannya kapan? Ingat, dunia ini tidak akan semakin baik. Keadaan dunia ini tidak akan semakin baik. Maksud saya itu perasaan manusia ini tidak akan semakin baik. Kenapa? Karena kita sudah jauh sekali keluar ini. Jauh sudah. Orang sudah tidak merasa damai hidup ini. Bedue harta takut. Ndik bedue susah. Mbe sariam takut kan susah lah aneh ini dulu. Mbe sariam takut kan susah. Lamun takut ndembani jo kembembe. Lamun susah ya timat susah tahu tak ngincang-ngincang jo kembembe kan. Beduem kepeng semiliar ilek bali. Beduem kepeng semiliar. Bani ndek sogol bali no. Ndek bani nah nyala tu bareh ni dia ite takut-takut diri mah. Astagfirullah ya Rabb. Ini akibat daripada aturan manusia itu sendiri. Jelas nih? Makanya ya sudahlah dunia begini. Dan ingat,
ini tidak akan semakin baik ke depannya, akan semakin buruk. Oke lah, kita sekarang alhamdulillah punya pemerintah, masya Allah, makan minum. Kalau bab makan minum, insya Allah kita akan cukup. Tapi selebihnya dari itu, walain wa masailah wa anteh baik dia. Angka paling maulah nanu dia. Kalau mau cari aman, kita cari aman ya hidup sederhana saja, hidup secukupnya dengan yang ada. Orang kaya merasa takut, orang miskin merasa susah. Ya di mana ini? Dunia ini. Makanya di sini maksudnya adalah hifzu malin, menjaga harta. Kenapa sampai dipotong? Engkau tahu maling. Engkau tahu maling. Selanjutnya yaitu nasab, hifzu nasabin. Malam apa barang ini? Malam Jumat. Insya Allah sih. Insya Allah lah. Seberapa? Nah, ini. Pada telepon. Summa hifzu malin itu maksudnya di sana. Mal itu maksudnya harta. Hifzu malin. Hifzu nasabin, menjaga keturunan. Ini supaya menjaga keturunan. Maksudnya ya itu sebabnya ada hukuman-hukuman bagi orang yang berzina apa segala macam itu. Berapa wahnu? Pira wahnu? Hah? Ya orang berzina dihukum rajam. Kah bani berzina. Wa mithluha. Tapi ingat ya, Islam ini tidak bisa tes DNA itu menjadi apa namanya? Menjadi hukum. Tes DNA itu tidak bisa jadi hukum. Nah inilah terkadang Islam ini agak tidak menerima teknologi tes DNA. Kenapa tes DNA tidak bisa menjadi hukum? Karena ketentuan kitab-kitab itu tidak ada disebutkan begitu. Kenapa tidak bisa menjadi sebuah hukum? Karena saat kitab-kitab fikih ini belum ada tes DNA itu. Makanya kalau ada yang membuat hukum tes DNA menjadi sebuah hukum apa maksud saya ini? Hukumnya begini maksud saya.
darah nene kan, darah nene terbaik, darah nia terbaik kan je darah apa rano orang tuanya amaan terbaik daraan anak nu terbaik darahnya kalau di dalam ilmu DNA itu kalau dia dari gen yang sama maka darahnya ada kesamaan. Paham nih? Jadi tes DNA ini tidak bisa menjadi sebuah hukum di agama karena agama kita Islam ini begini. Orang itu kalau sudah akad nikah atau bisa saja orang berzina kemudian dia nikah kan DNA-nya sama juga itu kan ara dengan ndek man merari wanta apa rano wanta rok batu risiin ndek man merari sidak dengan kawin kemudian setelah itu apakah nanti anak yang lahir ini setelah dia betian ampun merari seno anak bapaknya itu atau anak ibunya? Anak ibunya. Jadi anak ini nanti kan besar hukumnya itu. Misal ara A B nine mama sendikman merari iwan tak saling ngamuk juluan. Karena kita kan tidak ada hukum zina kan. Maksud saya tidak ada hukuman untuk orang yang mau sama mau itu di dalam hukum negara ini kan tidak dihukum itu. Lamunara dengan wah beli, umur beli, dia sama-sama mau. Apakah negara mau menghukumnya? Enggak. Bahkan sampai kita lihat di TV-TV kan orang tidak punya malu juga. Ndek man berdoi semama wanda artis-artis itu. Kenapa itu bisa begitu? So ya barang-barang milik ini agama apa ranu negara. Kalau agama itu entah dia mau sama-sama mau, lamun naran agama ya sudah diselesaikan saja. Paham non? Apakah ada hukum orang berselingkuh? Hah? Nina de semama, sak mama berdua senina. Lainan kanjir. Pada nuah men. Kenapa orang dia sama-sama mau? Secara hukum negara tidak bisa dihukum. Kenapa tidak bisa dihukum? Karena dia sama-sama mau. Hukum negara itu. Tapi kalau hukum agama, kalau memang dia sudah betul-betul melakukan itu ya sudah dirajam. Bukan masalah mau dengan tidak mau. Kemauan kita ini juga harus dihukum di dalam agama karena mau ingin terhadap sesuatu yang melanggar aturan agama. Ini jauh bedanya ini hukum agama ini. Ngerti macam ini? Jadi itu bisa bahaya. Kalau orang sama-sama mau tidak ada hukumannya di dalam agama dong rusak ini semua. Apalagi manusia ini liar-liar semua kan manusia-manusia ini. Ngerti nih? Jadi agama bukan melihat dari sisi sana. Kalau negara mele pada mele itu hukum nadone. Nggak, siapa mau dihukum orang dia sama-sama mau? Tapi kalau agama, dihukum. Lah membuat jelas sudah diselesaikan. Di sini bedanya hukum-hukum ini. Ya kita jadi seperti ini. Orang jual diri, orang apa? Karena ya itu tadi apa namanya? Melihatnya dari sisi ya mau sama mau. Jadi nanti
kalau ada tes DNA itu tidak bisa menjadi sebuah hukum di dalam agama. Jelas nih? Ngerti Mas Donde? Oh, ini DNA-nya sama dengan ini. Agama itu melihatnya dari sisi perkawinannya, bukan dari sisi DNA-nya. Adapun sekarang yang mengatakan tes DNA, kalaupun ada, pasti rujukan kitabnya itu adalah kitab-kitab yang dibuat setelah tes DNA itu ada. Dan itu kitab-kitab kemarin tentunya. Kalau di kitab-kitab salaf, kitab ulama-ulama dulu, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tes DNA saja tidak ada. Ngerti men? Kalau ada yang mengatakan tes DNA itu bisa menjadi sebuah hukum dengan rujukan kitab, berarti kitabnya itu ya kitab kemarin-kemarin. Kitab wi-wi. Jadi kitab yang sekarang-sekarang ini kan tidak bisa menjadi sebuah dalil. Artinya kitab tahun-tahun 90-an, 80-an itu dalam sebuah hukum ya agak sulit menjadi sebuah rujukan. Paham nih? Makanya pesan Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, guru besar kita dari guru besar kita, Maulana Syekh itu, baca kitab-kitab salaf supaya tahu hukum. Kitab-kitab salaf kena. Oh, kitab-kitab sekarang ini gimana ini? Kitab-kitab sekarang ini. Mbek kenen kitab-kitab lain dia. Matan Jurumiyah kitab lain aranon. Matan apa aranon? Matan Takrib, kitab lain aranon. Kitab-kitab tahun lain. Waalaikumsalam. Mana nih masih pokok mic nih? Tambah penuh nih. Buat dalam bawah nih. Astagfirullah aroh. Dah kamu buat barang. Miratan bawah nih. Cakra. Wawi hayaring dah. Saya ring. Aduh, cara bebas, tang guru komar ke apa mula ada kancil ni. Anjeh, makin tenang dia non. Si santer pacu darah saru lo lampak ni nanin jam piro ni. Geng. Tuduhan sekali ini mah meno nih. Tuduhan sekali ini. Wih, barang lema ini berduluan lampak. Santer lo pacu naru lo lampak. Sudah ya. Sampai mana tadi itu? Yaitu hifzu naslin. Selanjutnya wa mithluha, seperti itu juga tujuan daripada syariat itu adalah hifzu aqlin. Wa mithluha aqlun, dan akal. Wa irdun, kehormatan, menjaga akal. Contohnya apa menjaga akal? Yaitu hukuman haddu syurbil khamri, yaitu menjaga akal seperti orang yang meminum minuman keras. Ada hukumannya atau tidak? Ada. Apa itu? Dicambuk 3 kali petang dase.
Lamun minum di dalam pakai itu ada pedang dasa ke? Wadiyatu memang adhabahu bijinayatin. Diat juga, denda juga, hukuman juga bagi orang yang menghilangkan akal orang. Jagur dengan sampai telang akal, sidat jagur sampai telang akal mendah. Paham no? Kehormatan akal itu. Wa irdun kehormatan. Jadi agama ini menjaga kehormatan. Apa itu? Yaitu haddul qadhfi, yaitu adalah hukuman bagi orang-orang yang menuduh orang. Sidone wah mene unin kena dengan senina laun. Senina nuk pacu tutup balong. Mun tuduh senina nanti dia itu ada balasannya. Yaitu. Jadi tidak sembarangan juga menuduh orang. Qad wajib itu telah wajib itu yang seperti itu. Nah, nanti kita lanjutkan ke sekik wahan ini. Lalu hadi nan ini. Lalu hadi hari jadi NW di hotel Mbeh Jaga Tahun. Di mana dia ya? Nanti saya lihat undangannya. Kita baca sama-sama ini dulu syair ini. Bismillahirrahmanirrahim. Leman sak baru sana. Wa hifzu dinin thumma nafsin mal nasab wa mithluha aqlun wa irdun qad wajab wa man li ma'lumin daruratan jahad min dinina yuqtalu kufran laisa had wa mithlu hadha man nafali mujma'in awistibaha kazina faltasma'i nasbu imamin adli bisyar'i fa'lam la bihukmil aqli falaysa ruknan yu'taqad fid dini fala tazig an amrihil mubin illa bi kufrin fam bi dhanna ahdahu fallahu yakfina adahu wahdahu bi ghairi hadha la yubahu sarfuhu wa laysa yu'zal in uzila wasfuhu. Nanti kita lanjutkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bis shawab. Jam pira ni? Oh jam setengah.